Begitu Anda tiba di lokasi Anda interview, Anda harus menunjukkan respect Anda ke semua orang. Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo rekan-rekan profesional, kita bertemu lagi di Cafe HR. Cafe HR, tempat nongkrongnya HR dan job seeker. Apa kabar Anda hari ini? Di Cafe HR kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana agar lulus interview. Topik ini sangat banyak diminati dan banyak ditanya ke saya. Jadi di sesi kali ini saya akan berbagi pengalaman saya kepada teman-teman semua agar Anda yang sedang atau akan interview bisa lulus. Saya akan sharingkan pengalaman saya. Jadi teman-teman job seeker, sebenarnya ada 10 tips yang dapat Anda gunakan, yang dapat Anda pakai ketika ada panggilan interview. Yang pertama adalah ketika perusahaan menghubungi Anda atau mengundang Anda untuk interview, yang perlu Anda lakukan adalah Anda mempelajari perusahaan yang mengundang Anda tersebut. Buka websitenya, buka media sosial mereka seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Anda pelajari perusahaan itu, bisnisnya apa, produknya apa. Tujuannya apa? Agar Anda familiar ketika bertemu dengan HR. Anda harus mengenali produknya. Jangan-jangan Anda adalah salah satu konsumen loyal mereka. Jadi ketika ketemu dengan perusahaan itu dan Anda adalah customer loyal dari perusahaan itu, ini menjadi sebuah hubungan yang baik ya antara perusahaan dan karyawan ya. Jadi tujuan Anda mempelajari perusahaan itu adalah ketika HR bertanya ke Anda, apakah Anda tahu perusahaan kami, maka Anda menjawab, saya tahu dan saya menggunakan produk A, B, C, D dengan lugas. Itu menunjukkan kepada mereka kalau Anda memang tertarik untuk bergabung di perusahaan ini. Jadi Anda pelajari perusahaannya, buka websitenya, buka media sosialnya, Anda hafal apa bisnisnya, Anda hafal apa produknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah datanglah interview on time. Atau lebih baik Anda datang 10 atau 15 menit sebelum interview dimulai. Itu membuat Anda bisa lebih rileks ya, menunggu jadwal interview. Anda bisa membaca buku favorit Anda atau mendengarkan musik kesayangan Anda sambil menunggu Anda dipanggil untuk bertemu dengan HR. Ya, Anda juga harus merencanakan dari rumah sampai ke perusahaan itu berapa menit, karena jalan-jalan itu kadang tidak bisa kita prediksi. Ada banyak hal yang di luar kontrol kita, jadi jangan buat jarak Anda ngepas ya. Kalau Anda kena macet mau interview, biasanya Anda akan sangat stres. Ketika Anda stres, aura Anda akan negatif, Anda marah ke kondisi yang Anda hadapi di jalan, itu biasanya akan terbawa sampai ke tempat Anda interview. Biasanya aura-aura seperti itu sangat cepat tersalurkan. Oleh karena itu, Anda harus mengatur jadwal Anda dari rumah dan sampai di perusahaan itu jam berapa. Jadi Anda bisa tenang ya. Kalau Anda naik motor, Anda bisa berbenah penampilan lagi ya, jadi Anda kelihatan fresh, wajah Anda segar, tidak ada aura-aura stres di wajah Anda.
Dan orang yang bertemu Anda juga akan merasa senang ketemu dengan Anda. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika Anda diminta untuk interview, bawalah CV dan lamaran hard copy. Tapi tidak cukup sampai membawa saja. Anda harus pelajari apa yang Anda tulis di CV Anda. Anda harus hafal semua kalimat-kalimat yang ada di sana. Anda harus pahami job desk kerja yang Anda tulis di sana. Anda harus pahami semua training-training yang pernah Anda tulis di sana. Jangan sampai ketika HR bertanya ulang tentang apa yang Anda tulis di CV, Anda gelagapan, tidak bisa menjawab. Ini seperti memberi kecurigaan ke HR, apakah ini benar-benar CV Anda atau Anda copy paste. Jadi kalau Anda nggak menguasai isinya, di-delete saja. Anda tulis saja pekerjaan Anda yang sebenarnya. Jangan sampai Anda berpikir agar gagah kelihatan CV-nya, kemudian Anda menambahi macam-macam training-training yang sebenarnya Anda tidak pernah ikut. Itu membuat CV Anda itu tidak jujur. Karena apa? CV Anda itu menggambarkan Anda. Ketika Anda menuliskan sesuatu di CV itu, berarti Anda memang menguasai apa yang Anda tulis. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah bagaimana Anda mempersiapkan jawaban-jawaban yang umum ketika ditanya oleh HR. Nah, di sini kita akan membahas tentang jawaban. Biasanya ketika Anda datang, HR itu akan bertanya, silahkan Bapak perkenalkan diri Anda. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk memperkenalkan diri Anda ke HR dan juga memperkenalkan potensi Anda, kualitas Anda ke HR. Mungkin untuk memperkenalkan diri cukup 2 menit ya. Nama saya, tempat tinggal, dan sekarang bekerja. Nah, sesudah itu Anda sampaikan ke HR Anda apa yang Anda punya. Tentu sesuai dengan iklan. Contoh misalnya iklannya staf accounting memiliki pengalaman melakukan rekonsiliasi bank. Nah, pada saat Anda diminta memperkenalkan diri Anda juga sampaikan kalau Anda itu mengerti tentang rekonsiliasi bank. Anda paham tentang rekonsiliasi bank. Ceritakan success story Anda ketika melakukan pekerjaan itu. Apa achievement Anda? Dulu ada kasus apa dan bagaimana Anda menyelesaikan itu? Berapa orang tim Anda, bagaimana leadership Anda sampaikan sampai HRD itu merasa Anda memang memiliki kualifikasi itu. Nah, ini sangat penting walaupun waktunya sangat singkat, tetapi ketika ini dilakukan di awal itu akan membuat kesan kepada Anda itu sangat positif. Anda dianggap benar-benar mumpuni untuk melakukan pekerjaan itu. Tentu diingat lagi adalah yang Anda sampaikan adalah kompetensi Anda sesuai dengan iklan. Oke. Kemudian kita ke yang kelima. Yang kelima ini adalah hal yang sepele tapi penting. Ketika Anda datang interview, Anda harus mempersiapkan alat tulis dan catatan Anda. Jadi Anda harus mencatat semua yang menurut Anda penting untuk dicatat. Untuk bisa nanti Anda tanya kembali manakala Anda merasa kurang jelas. Ya, jadi catat. Siapkan alat tulis. Saya pernah punya pengalaman loh. Jadi saya panggil orang untuk interview. Nah, waktu itu saya minta dia menandatangani dokumen yang dia bawa, dokumen data-data pribadinya. Tapi dia tidak bawa alat tulis. Akhirnya
dia minjam alat tulisnya HR. Ini kan artinya seperti dia nggak punya persiapan apa-apa. Masa mau kerja nggak punya alat tulis, nggak punya bolpen. Nah, ini hal sepele tapi sering dilupakan. Bawa alat tulis Anda, apalagi saat sekarang ini kita meminjamkan alat tulis sebagai tools pribadi kita ke orang lain, merasa kurang nyaman. Ya, jadi Anda bawa alat tulis Anda catat, dan Anda terlihat sangat interest dan serius untuk dapat pekerjaan ini. Jadi jangan sampai lupa itu, bawa alat tulis dan catatan. Oke, sekarang yang keenam. Yang keenam adalah persiapkanlah diri Anda secara maksimal. Maksudnya, kalau besok Anda interview, nanti malam itu Anda harus sudah pilih-pilih baju yang menurut Anda nyaman Anda pakai, dan Anda percaya diri ketika menggunakan baju itu. Anda pilih baju terbaik Anda pilih celana terbaik Anda, sepatu terbaik Anda, sehingga ketika Anda tampil, Anda merasa percaya diri, nyaman dengan baju itu. Ada orang yang memang punya baju pilihan, baju favorit, ya, Anda pakai itu. Itu juga menunjukkan kalau Anda respect terhadap orang yang mau ketemu Anda. Anda respect terhadap orang yang mau interview dengan Anda. Selain berpenampilan rapi, rambut Anda disisir rapi, ada satu hal yang harus Anda perhatikan, bau badan. Ingat, ketika kita interview, ruangan itu biasanya nggak terlalu lebar, bisa 3x3 atau 4x4. Dan kalau kita memiliki bau badan yang tidak enak, itu lawan bicara kita itu udah nggak nyaman, pengen cepat-cepat mengakhiri pembicaraan, mengakhiri interview, karena dia nggak tahan dengan siksaan bau badan itu. Jadi teman-teman job seeker, pakailah deodoran atau parfum itu ya, tapi jangan yang ekstrim juga, pakailah yang umum aja. Karena kalau Anda pakai yang ekstrim gitu ya, dan bau, belum tentu juga orang nyaman. Atau misalnya, saya suka nyaman dengan parfum aroma kopi misalnya, tapi belum tentu Anda suka. Oleh karena itu, pada saat interview pakailah yang aromanya netral, smooth. Ya, jadi Anda merasa memiliki wangi yang enak dicium gitu ya. Jadi jangan yang ekstrim juga. Itu, jadi jaga penampilan Anda, buat diri Anda maksimal dengan pakaian-pakaian outfit yang Anda pakai. Tidak perlu mahal loh. Ya, penampilan sederhana juga bisa terlihat elegan. Ya. Oke. Ketujuh adalah respect. Respect ini sebenarnya sudah menjadi budaya Indonesia dari dulu. Ya, apa artinya respect? Ketika Anda tiba di lokasi, begitu Anda tiba di lokasi Anda interview, Anda harus menunjukkan respect Anda ke semua orang. Walaupun jabatan yang Anda lamar misalnya general manager atau manajer, atau bahkan Anda melamar sebagai staff, Anda harus menunjukkan respect Anda. Respect ya kepada orang yang Anda temui, ke tukang parkir, ke tukang kebun, ke resepsionis. Selamat pagi Bu, saya mau ketemu Bapak ini. Kalau Anda disuruh mengisi data, meninggalkan KTP, ya tinggalkan, tulis. Dan Anda hormati orang-orang yang Anda lihat di lobi. Siapa tahu salah satu dari mereka itu adalah HR yang akan menginterview Anda. Atau siapa tahu salah satu dari mereka adalah direktur Anda nanti. Dan alangkah beruntungnya Anda jika calon direktur Anda itu melihat Anda dan tertarik dengan attitude Anda. Itu kesan pertama loh. Ya, jadi Anda harus menunjukkan respect kepada semua orang. Mulai dari masuk ke perusahaan itu sampai keluar.
Itu harus Anda jaga respect itu. Ya. Oke. Sekarang yang ke-8. Biasanya ada pertanyaan dari HR, kenapa Anda resign? Nah, biasanya orang memberi banyak alasan. Perusahaan saya seperti ini, perusahaan saya seperti ini, manajemennya kekeluargaan, di sana banyak office politik, saling sikut menyikut. Dalam interview itu nggak usah Anda sebutkan. Jangan bicarakan hal-hal negatif tentang perusahaan Anda sekarang atau yang telah Anda tinggalkan. Itu membuat kesan yang kurang bagus. Karena secara umum juga membicarakan kejelekan orang lain itu tidak bagus. Energi Anda habis. Ya. Kalaupun Anda katakan perusahaan saya yang sekarang tidak bagus dan sebagainya, toh juga kenyataannya perusahaan itu masih ada. Dan mungkin orang-orang yang Anda tinggalkan di sana juga masih happy aja. Anda hanya baper aja kalau mereka tidak happy di sana. Perusahaan itu masih ada. Jadi alih-alih Anda menjelekkan perusahaan itu, lebih baik Anda sampaikan cita-cita Anda 2 tahun ke depannya Anda seperti apa, dan ceritakan achievement yang udah Anda buat di sana, apa yang sudah Anda lakukan di sana. Mungkin begitu ya. Jadi jangan bicara hal-hal negatif tentang perusahaan yang sudah Anda tinggalkan atau yang sekarang Anda bekerja. Oke? Nah, sekarang yang ke-9. Yang ke-9 adalah ketika interview sudah selesai dan HR menanyakan ke Anda apakah ada pertanyaan, Anda harus memanfaatkan itu. Anda tunjukkan minat Anda untuk bekerja di perusahaan itu. Tanyakan proses selanjutnya seperti apa. Tanyakan apakah aku akan di email atau di WhatsApp atau di telepon untuk kabar baik berikutnya. Anda harus selalu berpikir positif. Kalau Anda akan mengikuti semua tahapan interview, psikotes dan lain-lain itu sampai Anda diterima di perusahaan itu. Jadi Anda harus tanyakan ke mereka, apa tahapan berikutnya yang akan saya ikuti. Itu semacam kode ke mereka bahwa Anda memang senang, Anda memang tertarik, Anda memang ingin cepat-cepat bergabung dengan perusahaan itu. Jadi jangan malu-malu. Ketika HR bertanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tiba-tiba, sudah Pak, nggak ada. Jangan, Anda harus tetap memanfaatkan. Itu juga salah satu cara Anda membangun komunikasi, membangun hubungan dengan HR itu. Itu yang ke-9. Oke, nah yang terakhir adalah selalu berpikir positif. Ya, Anda harus selalu berpikir positif. Kalau proses kali ini akan berhasil, Anda persiapkan diri Anda persiapkan mental Anda siapkan pikiran Anda, dan fokus akan diterima. Karena biasanya apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Memang butuh waktu untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda, kalau yang Anda pikirkan positif. Tapi kalau Anda berpikir negatif, itu kecepatannya bisa 4-6 kali lipat datangnya dibanding ketika Anda berpikir positif. Maka Anda harus memelihara cara berpikir Anda yang positif itu agar menjadi kenyataan. Nah, di sesi terakhir interview, ucapkan terima kasih kepada HR yang telah memberikan waktunya untuk bertemu dengan Anda. Karena mereka juga bukan orang yang tidak punya kerjaan hanya menunggu Anda. Mereka susah loh mencari waktu untuk ketemu dengan banyak orang di waktu yang tepat. Nah, hasil pertemuan Anda dengan mereka itu Anda ucapkan terima kasih. Semoga bisa
bertemu kembali untuk tahapan berikutnya. Oke, KVHR dan teman-teman job seeker, mungkin itu aja tipsnya ya. Jadi ada 10 tips, Anda pelajari, Anda ulang-ulang, Anda latihan. Mudah-mudahan besok, lusa, Anda praktekkan dan Anda lulus interview. Yang lulus interview jangan lupa komen di bawah. Untuk teman-teman HR, kalau ada yang mau ditambah atau mau di-sharing, boleh kontak alamat yang ada di deskripsi. Mari kita bersatu, mari kita saling bersinergi, mari kita saling membantu. Dengan bersama-sama kita dapat memajukan Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu kembali di KVHR dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih. Check the mic and make sure it sound right, boys.